Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ine dengan stambuk F1C1190035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fotosintesis, khususnya pada reaksi gelap. Fotosintesis merupakan satu cara asimilasi karbon, karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat atau difiksasi menjadi gula sebagai molekul menyimpan energi. Nah, cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang. Berikut merupakan reaksi bersih dari fotosintesis. Fotosintesis sendiri terjadi melalui dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap biasa juga disebut dengan siklus Kelvin. Nah, alasan mengapa disebut dengan siklus reaksi gelap karena proses reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung, sedangkan penamaan siklus Kelvin karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi yang terjadi secara berputar-putar seperti sebuah siklus. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi setelah adanya reaksi terang. Nah, mengapa? Karena reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan pada reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Nah, perlu diingat di sini bahwa gula yang dihasilkan bukanlah glukosa, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di thylakoid, reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Ada 3 tahapan terjadinya reaksi gelap, yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga tahap regenerasi. Untuk tahap pertama yaitu fiksasi dimulai karbon dioksida atau CO2 diikat oleh enzim RUBP untuk diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RUBP. Nah, selanjutnya terbentuk karbon 6 intermediate, namun karbon ini bersifat labil sehingga segera dipecah menjadi 3-fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya masuk tahap kedua yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bifosfogliserat atau PGAL. Nah, PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Selanjutnya masuk tahap ketiga yaitu tahap regenerasi, di mana G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besar akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Sehingga produk atau hasil akhir dari reaksi gelap ini yaitu menghasilkan 6 NADPH dan 9 ATP. Nah, berikut merupakan contoh tumbuhan fotosintesis, ada bayam, stroberi, dan padi. Dan masih banyak lagi tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.